Oke guys, lanjut. Jadi sekarang kita mau pasang velg dulu ya kan. Ini velgnya velg bekas, bahannya bahan baru. Velgnya pakai Advan RG1 ring 15. Nah, ini nanti kita coba pasang dulu. Nah, ini sementara kita pakai dulu centering. Nih. Nanti kan bakal dicopot lagi, bakal diganti pakai spacer. Karena sekarang kita mau ngukur dulu untuk kebutuhan spacernya berapa senti. Dan nanti ini sekalian kita pendekin, dibikin fitment harian gitu. Oke. Jadi sekarang kita pasang dulu untuk si ininya nih, velg sama bannya. Oke guys, lanjut. Hari ini kita mau ganti radiator Toyota Limo Gen 1 nih. Terus nanti juga airnya kita ganti pakai coolant ya kan, karena ini airnya pakai air keran biasa. Barusan udah saya kuras nih. Ini air keran biasa. Jadi ini nanti radiatornya kita copot, kita ganti yang baru, terus nanti dalamannya kita bersihin juga. Oke. Jadi langsung aja sekarang kita bongkar dulu untuk radiator lamanya guys. Oke guys, ini radiator sudah turun. Ini radiator baru. Seperti biasa radiatornya kita pakai nih Trivindo. Nah, ini radiator lama itu reservoirnya tuh ya kan. Nah, ini lagi kita bongkar dulu. Ternyata termostatnya udah dibikin los. Coba Don nih, jadi udah nggak pakai termostat, dibikin jebol kayak gini. Terus nih untuk kondisi water inletnya kayak begini. Oh, ini udah pakai aluminium ternyata guys. Nih, udah pakai aluminium. Dalamannya begitu-begitu aja. Cuman ini airnya nggak terlalu begitu kotor. Coba saya cek dulu yang di reservoir nih, kotor apa enggak. Nah, ini reservoirnya. Ini selang bawahnya udah kita copot. Sekarang kita lihat sama-sama ya untuk kondisi air di reservoirnya kayak gimana. Kita kocok-kocok dulu dikit. Oke guys, lanjut penggantian radiator. Jadi kemarin kan kondisinya udah kita bongkar, terus rodnya juga udah kita kasih tahu kondisinya seperti itu, ya kan, kotor. Nah, ini sekarang yang punya mobil minta untuk diganti sama serotnya juga. Nih, ini serot baru, radiator baru sama coolant. Nah, untuk motor dan kipasnya tetap pakai yang lama, ya kan, karena masih fungsi normal. Ini lagi dibuka dulu, nanti kita pindahin ke sini. Kan? Jadi untuk penggantian radiator hari ini harus sudah selesai, ya kan? Karena setelah ini masih ada pengerjaan yang lain, dan ya jadwal selesai mobil ini ya kurang lebih sekitar semingguan lagi lah, harus benar-benar sudah selesai 100% gitu guys. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita pasang dulu untuk radiator baru, serot baru, dan coolant baru. Ini untuk termostat kita ganti baru karena termostat lamanya udah dibobok, udah dijebol nih, ya kan. Jadi biasanya mobil bekas taksi tuh termostatnya dibikin melos kayak begini, ya kan. Tujuannya sih biar airnya muter terus gitu, sirkulasi air muter. Nah, kalau kita pasang termostat, jadi kan dia sirkulasi airnya ada ngejeda tuh, ya kan. Jadi misalnya dari air dari radiator langsung ke mesin, tapi di mesin karena terpasang termostat dia diam dulu sampai suhu tertentu. Nah, kalau misalnya sudah mencapai suhu termostat ini di suhu 80 derajat sampai ya pokoknya 70-80 lah, baru termostatnya kebuka, langsung gantian air yang udah didinginkan radiator masuk ke mesin, air yang panas masuk ke radiator, ngejeda lagi begitu.
Jadi ini kita pasang termostat baru aja supaya sirkulasinya normal lagi, nggak ngelos, ya kan? Nih, tuh, oke. Langsung aja kita pasang untuk termostat barunya, guys. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang dulu kabel bagasi baru sama kabel kabel tarikan tutup bensin, guys. Gitu. Karena kan ini yang lama udah pada macet, jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa ditarik lah intinya kayak gitu. Jadi sekarang langsung aja kita ganti dulu pakai kabel yang baru. Nah, ini kabel lamanya belum kita copot nih. Jadi dia nge-stuck kayak begini, guys nih. Ini nggak bisa ditarik. Tuh. Ini nggak bisa ditarik. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita ganti dulu untuk si kabel bagasi sama kabel tarikan tutup bensinnya, guys. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang pelipit kaca bagian dalam baru. Ini original. Tuh, ya kan? Jadi ini tuh dia posisinya sebelah sini. Jadi semua door trim, jadi 3 door trim ada pelipitnya, 1 door trim nggak ada bagian sopir, guys nih. Jadi ini nanti kita pasang pelipit kaca baru supaya lengkap semuanya. Gitu, oke. Sekarang langsung aja kita pasang dulu untuk pelipit kaca bagian dalam yang barunya, guys. Oke guys, pasang radiator baru sudah kelar, serot baru juga udah terpasang, terus ini juga sudah kita isi pakai coolant. Tuh, ya kan? Sudah kita isi pakai coolant. Terus yang sudah dipasang nih peredam kap mesin, ini sudah kita pasang baru. Terus kalian ini juga selang buat air wiper juga kita ganti baru, guys. Nih. Tuh, ya kan? Biar rapi sekalian. Terus yang udah dipasang tadi pelipit kaca bagian dalam. Ini sudah terpasang, terus door trimnya udah terpasang, semua door trim udah terpasang. Jadi hari ini mungkin kita bakal lanjut pasang karpet dasar gitu, oke. Yang ini juga udah nih. Terus untuk klip ininya kita kasih baru, semua pintu kita kasih baru, tinggal nanti skrupnya kita kasih baru. Ini belum kita skrup, belum dibaut, masih bisa dicopot tuh. Nanti ini kita kasih baru juga. Nih, belum. Nah, nanti setelah karpet dasar terpasang, jok nanti kita pasang semua. Cover-cover di bagian interior kita pasang semua. Ya pokoknya bagian perintilan-perintilan yang belum kita pasang, nanti setelah karpet dasar terpasang dipasang semua, guys. Gitu, oke. Jadi untuk sementara segini dulu untuk kerjaan hari ini. Jadi nanti habis Jumatan kita langsung OTW ke bengkel jok untuk pasang karpet dasar. Oke guys, ini kita udah sampai di bengkel jok seperti biasa, ya kan. Nah, jadi sekarang untuk karpet dasarnya lagi diburu-buru dulu. Ini joknya udah diturunin. Nah, jadi nanti ini di full dilapis pakai karpet dasar baru, guys, gitu, oke. Jadi ya ini prosesnya nggak sampai sehari, cuma hitungan jam doang, sekitar 2-3 jam selesai. Jadi terus habis ini selesai kita langsung berangkat ke bengkel knalpot untuk pasang knalpot. Oke guys, ini kita udah di bengkel knalpot Mas Bidin. Oh. Jadi ini knalpot bawahnya udah dicopot, dan ternyata knalpot bawahnya juga kondisinya udah
udah nggak karuan lah ya. Coba kita cek dulu. Tuh. Ini antara udah pernah dilepas si saringan dalamnya atau memang keropos di bagian sini ya nih. Ini kita nggak tahu. Soalnya ini suara knalpotnya rada sedikit apa sih namanya? Ngorok lah ya. Kalau standar kan apa sih namanya? Kalau standar kan adem ya kan. Ya standar, knalpot standar gimana sih, nggak ada suaranya. Nah, ini suara knalpotnya udah rada sedikit ngorok gitu. Jadi kemungkinan dalamannya ini pernah dicopot sih kemungkinan ya kan. Nah, ini sekarang kita lagi pasang knalpot baru tuh. Hari ini kayaknya selesai sih untuk pemasangan knalpot. Oke guys, ini kita udah sampai di garasi ya kan. Jadi knalpot sudah terpasang. Sekarang kita mau lanjut coba ganti dulu sensor VSP ya kan. Jadi mobil ini kan kemarin speedometer terus lampu engine checknya itu ditutup pakai sealer ya. Jadi engine check nyala nggak ketahuan. Kemarin ketahuan di sini, kita bongkar engine check nyala, di scan ternyata dari apa sih namanya ya, pokoknya di sini deh kanister apa gitu errornya. Nah, kemarin udah kita coba scan, kita coba ganti soket, engine checknya hilang. Tapi ternyata setelah tadi kita coba pakai ke bengkel jok dan juga ke bengkel knalpot, nyala lagi, dan di scan ternyata yang muncul itu lagi. Jadi sekarang kita coba ganti sensornya nih. Nah, ini kan sensor bawaannya ya, sensor VSP bawaannya. Ini kita coba ganti dulu pakai sensor baru nih. Kalau misalnya nih masih nyala engine checknya, berarti ya bukan dari sini. Kalau misalnya sudah kita reset engine checknya mati total, nggak hidup-hidup lagi, berarti bener dari sensor VSP nya ya kan. Jadi sensor ini tuh setahu saya dia buat ngatur idle gitu. Jadi tadi juga sempat drop idle-nya, cuman nggak sampai mati. Jadi kan normalnya idle Vios ini Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu sama aja. Normalnya di 600, 700, 800 segituan lah. Tadi mungkin ini 500, 400, hampir di bawah, hampir ngedrop, cuman nggak sampai mati. Mobilnya sampai getar. Nah, ini kita coba dulu ganti sensor VSP-nya pakai sensor baru. Nanti coba kita scan, kita bawa jalan lagi. Ya kalau misalnya sembuh ya benar berarti dari sensor VSP-nya guys. Oke, langsung aja kita ganti dulu nih pakai sensor baru. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang spacer dulu di roda belakang. Nah, jadi yang sebelah sini sudah selesai dipasang nih. Tuh, baut rodanya pun kita ganti baru pakai yang panjang. Ini baut orinya ya kan. Nah, ini baut orinya segini. Untuk yang sebelahnya ini lagi kita proses dulu. Hah? Ini udah selesai kita bongkar. Tinggal kita pasang baut roda yang panjangnya nih. Panjangnya segini. Ini orinya segini. Oh. Ya bedanya segini lah pokoknya. Tuh. Ya kan? Terus untuk spacernya ini baru juga guys. Oke, langsung aja kita pasang dulu. Oke guys, lanjut lagi. Jadi hari ini kita mau pasang seat belt baru nih, ya kan, pakai burger. Jadi ini kan kondisi seat beltnya udah buluk banget. Jadi ini kondisi seat beltnya udah buluk banget. Ini untuk seat belt yang kita ganti baru aja. Oke, sekarang langsung kita pasang dulu nih seat belt barunya.